sesi terakhir saya, teman-teman. Oke, Habis berbicara ini udah tentang habis ini udah tidur kita udah ya. Habis ini tidur udah besok. iya, berbicara tentang berbicara tentang karya ilmiah yang mengkritik kitab suci, ini saya ingin membawakan sebuah karya fenomenal ya. Mungkin teman-teman Kristen segera untuk mendownload sebuah jurnal dengan judul Kajian Kritis Historis Terhadap Perjanjian Baru. Ditulis oleh seorang orientalis Belanda dari Leiden University, H.G. de Jong. Oke, banyak sekali nih data-data yang menampar kalian dan mempermalukan kalian dari sisi kajian orientalis. Saya bacakan sedikit saja sebagai pengantar untuk malam ini. PR yang harus dibaca oleh Jack Cita, Erben, siapa ini? Maaf putus-putus. Apanya putus-putus? Itu dia, lanjut aja Bang. Jelas suara saya kan? Lanjut aja. Jelas suara saya. Oke, bagaimana De Jong mengkritisi bagaimana gabrulnya pemaksaan nilai-nilai yang tidak masuk akal dan tidak sama sekali historis dalam Perjanjian Baru. Misalnya dalam halaman ke 119. Sekali lagi halaman 119, apa kata De Jong? Dia mengutip Reimarus, salah seorang orientalis abad ke-17 atau abad ke-16. Reimarus mencoba menjelaskan, saya tunjuk. Reimarus mencoba menjelaskan perbedaan antara citra Yesus yang menurut sejarah di satu pihak dan gambaran Yesus seperti di dalam Perjanjian Baru di pihak lain, dengan menyatakan bahwa yang terakhir itu adalah tipuan yang dilakukan murid-murid Yesus secara sadar. Merasa frustasi karena kematian Yesus yang tidak terduga dan khawatir kehilangan kedudukan mereka yang terhormat selama Yesus masih hidup. Dengan kata lain, terdolong oleh ambisi dan kepentingan pribadi, para murid lalu merekayasa cerita tentang kebangkitan Yesus dan mitos tentang pembaruan dan kelanjutan hidupnya di surga. Begitu pula tentang kedatangannya yang kedua kali pada masa mendatang, dengan memperkenalkan ide-ide sistem kerasulan yang baru tentang Yesus ini. Para murid bisa mempertahankan kedudukan mereka yang istimewa sebagai pemimpin gerakan Yesus yang masih muda ini setelah Yesus mati. D.F. Strauss dalam tulisan yang terkenal Life of Jesus antara tahun 1835 sampai 36 menolak dasar sejarah bagi semua unsur adikodrati yang ada di dalam kitab Injil. Ia menganggap semua ini sebagai khayalan kreatif orang-orang Kristen yang muncul tanpa direncanakan pada masa antara kematian Yesus dan penulisan kitab Injil yang menurut dia terjadi sekitar abad kedua. Produk khayal saleh inilah yang disebut Strauss sebagai mitos tentang Yesus. Banyak sekali nih data-data yang menghantam Anda secara akademik. Bagaimana anhistorisnya Perjanjian Baru secara kajian akademis. Kesimpulan dari De Jong ya teman-teman. Banyak orang Kristen masih terpaku pada gambaran yang diberikan oleh kitab Injil atau Bible yang mengatakan bahwa Yesus telah dibangkitkan secara jasmaniah dan meninggalkan kuburnya. Pandangan kebangkitan Yesus seperti ini bagi saya tidak bisa diterima menurut sejarah. Pandangan seperti ini bagi saya tidak bisa diterima menurut sejarah. Pertama, karena interpretasi teks Perjanjian Baru yang relevan secara cermat menunjukkan bahwa orang-orang Kristen pertama itu pun tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dalam tubuh manusianya yang lama, dan juga bahwa kuburnya kosong. Nggak ada yang percaya orang Kristen mula-mula. Kedua, karena pandangan orang-orang Kristen pertama tentang kebangkitan ini pun terikat pada pandangan dunia yang sudah usang dan tidak dipertahankan lagi. Jadi, yang lebih penting, mudah-mudahan saya telah menunjukkan manfaat pembahasan tradisi secara kritis historis. Ini adalah sebuah ujian keimanan bagi Kristen jika mereka mau membaca jurnal-jurnal yang ditulis dari kalangan internal kalian sendiri. Sekali lagi, Erben, Jack, dan siapapun yang bersuara agak lembut yang membuat saya merinding, H.G. de Jong adalah seorang profesor besar teolog di Leiden University yang sekali lagi bukan Muslim. Ini adalah kritik internal kalian yang harus kalian selesaikan. Oke, itu pengantar dari saya. Sekian. Saya izin dulu Unirifa ya, bentar ya. Oke, boleh. Oke, bentar aja. 1 menit aja. Ntar kalau lebih dari 1 menit silakan ingetin saya Unirifa ya. Oke. Kita ada sesi closing nanti. Ini kan yang dimaksud tadi, yang dia bahas tentang suratmu ada tambahan Alkaf dan dibaca. Ternyata apa teman-teman? Jeffrey menduga bahwa penyusunan daftar-daftar surat tersebut mengenal dengan akrab susunan surat. Sebentar. Jeffrey ini siapa gitu loh. Ini dibawakan gampang ini.
Nih, Jeffrey itu ternyata adalah teman-teman, kita buka ya di sini ya. Mana datanya? Ntar dulu host, matiin dulu host. Bang Ardi, saya ini mau turun ya, agar saya bisa pertanggungjawabkan keilmihan saya. Tolong di post dulu waktunya, host. Ya, siap. Host, di post dulu sebentar. Siap. Tolong dibesarkan layar saya, biar saya memberikan PR ke teman-teman Kristen. Siap. Bahwa ini adalah sebuah narasi baru dalam perdebatan kita ya, dengan berani menunjukkan link gitu. Ini saya kutip dari University Leiden di Belanda, yang mana mempublikasikan jurnal-jurnal para profesornya, scholarly publication .universityleiden.nl Nederland. Resmi ini ya, bukan PDF seperti yang sering kalian mainkan. Resmi, jurnal ilmiah dari Leiden University. Lanjut, Bang Arti. Oke, saya lanjut ya. Ternyata di situ tadi ada namanya Arthur Jeffrey ya, teman-teman, atau Jeffrey. Coba digedein layar saya host. Siapakah Jeffrey? Arthur Jeffrey adalah seorang orientalis, bro, yang berasal dari Inggris, yang meninggal pada tahun 1959. Ia pernah menjabat sebagai dosen di College Kristen. Waduh, bahaya ini. Ngapain orang Kristen kritisi Al-Quran? Kalau mau membuktikan ya, sebaiknya begini nih, Bro Jack ya. Saya sebenarnya suka bercanda sama Bro Jack ya, dan jangan terlalu serius ya Bro Jack. Nih, contoh, bro, ini riwayat Hafs, bro. Ini gini, ini Quranmu. Kalau riwayat Hafs warsnya gini, bro. Nah, ini bro, ditunjukkan gitu loh. Jadi mushafnya itu mana? Tunjukkan dulu mushafnya, baru ngomong. Tunjukkan dulu, oh ini mushaf Ibnu Mas'ud, bro. Oh ini mushaf yang ini, bro. Gitu, tunjukin gitu loh. Mana mushaf kayak gitu? Loh, tar dulu, jangan dipotong lah. Saya sebentar, tolong tunjukin gitu loh. Jadi ini caranya menunjukkan, dibandingkan. Oh ini kata-katanya begini bro. Yang selanjutnya begini bro. Nah, itu harusnya kan gitu, bukan dengan dalih yang dibawakan oleh Arthur Jeffrey. Lanjut Undi Rifa. Gas. Jibril dulu, habis itu saya bisa di sesi closing nanti, Bang Jibril. Saya izin turun dulu karena saya udah lapar sekali. Saya mau beli nasi goreng ya. Boleh ya? Ya, bro Cita, ntar dulu. Bro Cita, Bro Cita, gua follow lu follow gua ya. Insya Yesus, siap. Oke, udah follow lu gua. Tinggal lu yang full back. Oke, saya terima kasih kepada host sebelumnya, Uni Rifa juga. Saya lapar banget dari tadi belum makan. Terserah lah, bilang kabur terserah lah. Ya udah. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibilang kabur, teman-teman. Jangan dibilang kabur.